Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di hari Kamis tanggal 22 September kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas beberapa saham yang kiranya menarik untuk kita perhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini pergerakannya ditutup cukup baik ya teman-teman, dimana IHSG hari ini berhasil mantul lagi dari area supportnya di 7149 7150. Dibuka memang sempat melemah ke area low-nya 7127 sebelum akhirnya berhasil rebound dan closingnya di area 7218. IHSG kembali bisa closing di atas 7200 ya teman-teman. Untuk target resisten yang akan diuji pada beberapa hari ke depan, ada kemungkinan menguji area 7260 sebelum akhirnya menyentuh area all time high-nya lagi ya teman-teman. Dan bisa kita lihat bahwa IHSG sudah 4 hari berhasil bertahan di atas area supportnya. Jadi bisa kita simpulkan 7149 7150 adalah area yang cukup kuat untuk menahan penurunan daripada IHSG. Untuk target inverted head and shoulders masih sama di 7574, dimana itu adalah area yang ada kemungkinan tercapai walaupun tidak dalam waktu singkat, tapi mungkin dalam beberapa waktu ke depan bisa tercapai ya teman-teman. Dan hari ini bisa kita lihat total transaksi hari ini 14,3 triliun, cukup bagus. Dan hari ini asing tercatat net buy. Ada kemungkinan net buy-nya di pasar negosiasi. Kenapa? Karena kalau kita buka menu foreign, hari ini net buy terbesar cuman ada di Adro dan sisanya tuh cenderung kecil-kecil. Malah kalau kita buka net sell-nya cukup besar untuk dua saham yaitu Telkom dan BBCA. Jadi harus diperhatikan juga teman-teman, karena kalau IHSG-nya bergerak naik ada kemungkinan biasa asing yang menopang ya. Kalau asing mulai exit, kita harus cek juga area support dan resisten yang ada. Untuk saham pertama yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah BRPT. BRPT hari ini ditutup menguat 4,32%. Salah satu saham yang masih berjuang untuk berhasil breakout daripada trendline-nya. Beberapa waktu yang lalu memang BRPT sempat breakout secara luar biasa, dimana dari area low-nya di 700 bisa menyentuh area tertinggi kurang lebih di area 1000-an. 1065 breakout area trendline, tapi sayang kemudian koreksinya lumayan dalam dan kembali lagi berada di bawah trendline. Support kuatnya ada di 835 sampai 795, dan untuk resistennya yang pertama akan menguji area trendline dulu. Trendline besok ada potensi diuji. Kalau bisa breakout daripada area trendline-nya kurang lebih di area 870, ada potensi untuk mengalami penguatan kembali menuju area resisten di 1065. Secara view jangka panjang, ada potensi bahwa BRPT membentuk inverted head and shoulders. Kita harap area 795 dapat terjaga di saham BRPT. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah ADMR. ADMR hari ini ditutup menguat signifikan 8,29%. Jika sebelumnya ADMR berhasil membentuk cup and handle kemudian false break sehingga akhirnya mengalami koreksi lanjutan hingga menyentuh area supportnya di 1750 sampai 1715. Hari ini berhasil mantul disertai dengan volume yang cukup bagus. Dan kalau besok misalnya retest ke area support terdekatnya, area support terdekatnya ada di 1855 sampai 1820. Dan untuk resisten terdekat yang akan diuji oleh ADMR, ada potensi menguji area supportnya di kisaran 2000, 2010
ataupun bisa juga menutup area gap yang ada di atas. Masih ada utang gap di area 2130. Jadi untuk ADMR silakan teman-teman perhatikan area support yang ada di 1855, 1820 ataupun di support 2-nya di 1750 sampai 1715. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah saham Bumi. Bumi hari ini ditutup hijau ya teman-teman karena berhasil mantul dari ARB-nya. ARB-nya di 147 dan closingnya di 157, artinya close-nya positif dengan volume yang lumayan besar ya teman-teman. Volume Bumi memang tiap hari itu cenderung besar-besar, di atas 1 T beberapa hari yang lalu. Dan secara umum sebenarnya Bumi masih berpeluang untuk mengalami penurunan. Tapi kalau hari ini berhasil tertahan di support 2-nya, bisa jadi saham Bumi sebelum mengalami penurunan lanjutan, dia akan melakukan retest dulu ya teman-teman. Bisa jadi dia akan kembali mengalami kenaikan sampai ke area neckline-nya kurang lebih di 186. Sebelum ada kemungkinan untuk menyelesaikan target penurunannya ke sekitar 122, 121. Jadi untuk teman-teman yang mau spekulasi saham Bumi menjadi cukup menarik dengan stop loss-nya itu ada di bawah ya teman-teman. Di ARB. Jadi kalau misalnya besok ARB ya saham Bumi berpotensi untuk langsung melanjutkan penurunan. Kalau ternyata besok bisa diangkat atau berpotensi positif ya, ada potensi melanjutkan kenaikan ke arah neckline di 186. Jadi silakan teman-teman perhatikan pada perdagangan esok hari. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah ESA. ESA pada perdagangan hari ini ditutup menguat 3,64%. Kemarin ESA juga sempat mengalami penurunan. Setelah menyentuh area kurang lebih 1260, saham ESA kemudian koreksi. Koreksinya cukup lumayan. Dari area 1265 kemudian turun kurang lebih sekitar 16%. Tapi akhirnya berhasil mantul di area support di kurang lebih 1100 sampai 1060 dan hari ini udah berhasil mengalami kenaikan kembali. Jadi saham ESA support terdekatnya di 1100 sampai 1060 dan kalau ternyata tidak kuat menahan ESA ada potensi menguji area ke area 1000 ya teman-teman. Kita harap 1000 menjadi salah satu area support yang cukup kuat dan juga angka psikologis. Untuk resisten terdekat dari saham ESA berpotensi menguji 1185. Setelah itu akan menguji kembali area 1260. Jadi silakan teman-teman perhatikan. Secara tren memang short termnya udah patah tren ya teman-teman. Kalau misalnya kita tarik garis tren yang ada di sini, bisa kita lihat memang penurunan beberapa waktu terakhir sudah menyebabkan ESA patah tren ya teman-teman. Walaupun patah trennya itu masih baik karena masih bertahan di support-support yang ada. Patah trennya hanya di uptrend channelnya aja ya. Untuk saham berikut yang akan kita bahas adalah dari sektor batubara, Indi. Indi hari ini ditutup positif, mengalami kenaikan 4,36% setelah sebelumnya koreksi dari area all time high-nya dan akhirnya tertahan di area support kurang lebih di area 2940 sampai 2840 dan resisten terdekat akan menguji lagi all time high-nya dari saham Indi ada di kisaran 3000-an 3250 sebelum kemudian melanjutkan kenaikannya, di mana target terdekat ada di 3740. Itu adalah target dari cup and handle-nya, di mana Indi berhasil membentuk cup and handle. Ini adalah cup-nya.
Lalu yang ada di sebelah kanan ini adalah handle-nya. Jadi wajar ini koreksi menyentuh area neckline daripada cup and handle-nya ya teman-teman, di mana berhasil bertahan, kemudian hari ini mengalami penguatan kembali. Dan untuk target berikutnya, karena waktu itu sempat breakout dari area 3110, maka itu juga mengkonfirmasi double bottom yang lebih besar ya teman-teman, di mana ini adalah bottom yang pertama dan yang di sebelahnya adalah bottom yang kedua. Jadi double bottom ini berpotensi mengalami penguatan kembali dengan target terdekat ke 4220. Jadi silakan teman-teman perhatikan dua area support yang ada, baik di 2940, 2840 atau di bagian bawahnya di 2740 sampai 2630. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah Adro. Adro hari ini ditutup menguat juga, menguat secara signifikan, yaitu sebesar 4,86%. Beberapa waktu yang lalu kita sempat membuat analisa saham Adro, ada potensi membentuk double top kalau saham Adro bisa breakdown dari 2860. Dan sebenarnya pada closingan kemarin atau pada area low daripada tanggal 21 September, low-nya tuh udah breakdown teman-teman, dimana low-nya tuh di 3.800. Tapi kemudian pada saat closing, saham Adro berhasil menguat sehingga closingnya positif 3910. Dan artinya closingnya masih di atas. Dan hari ini kembali melanjutkan kenaikannya. Jadi untuk double topnya terbatalkan karena kondisi yang ada, dan saham Adro bersiap untuk melanjutkan kenaikan kembali. Untuk target dari untuk target daripada cup and handle-nya sebenarnya udah selesai. Target cup and handle-nya udah tersentuh waktu high yang ada di sini di kurang lebih area 4170, dan ini adalah cup and handle. Ini adalah cup-nya atau rounding bottom-nya. Pola lanjutan untuk saham Adro, di mana saham Adro ini untuk rounding bottom-nya itu berpotensi mengalami penguatan lanjutan. Kurang lebih targetnya bisa naik sampai area kurang lebih 4.700 ya teman-teman. Jadi secara medium term harusnya saham Adro bisa melanjutkan penguatannya kembali. Dan yang pertama tentu dia harus bisa breakout dari high yang ada kemarin yang dia buat di 4190, dimana ada kemungkinan itu berhasil di breakout ya teman-teman, karena hari ini kenaikannya didukung dengan volume. Jadi teman-teman yang mau beli saham Adro kalau koreksi ke dekat-dekat 3860 itu bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness dari saham Adro. Ataupun karena hari ini closingnya udah di atas area 4000, maka area 4000 bisa kita gunakan juga sebagai area support, di mana area itu adalah angka psikologis daripada saham Adro. Jadi baik di 4000 atau di 3860 menjadi kesempatan untuk buy on weakness ya teman-teman. Untuk support satu lagi kita gunakan area 3700. Karena area itu adalah area neckline daripada rounding bottomnya. Jadi kalau ada koreksi-koreksi lanjutan, akan kita coba lihat apakah 3700-nya dapat menahan penurunan saham Adro. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 6 saham. Dari saham BRPT, ADMR, Bumi, Esa, Indi, dan Adro. Disclaimer all untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini. Bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan analisa kembali dan cek and recheck kembali. Kalau tidak sesuai silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.